Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Jaria, NIM 20100017. Materi saya yaitu hipertensi. Pengertian hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Hipertensi juga dikenal sebagai pembunuh diam-diam karena jarang memiliki gejala yang jelas. Riwayat alamiah. Yang pertama, tahap pretagonesa. Pada keadaan ini, penyakit belum ditemukan karena pada umumnya daya tahan tubuh pajamu masih kuat. Dengan perkataan lain, seseorang berada dalam keadaan sehat. Yang kedua, tahap inkubasi. Perjalanan penyakit hipertensi sangat perlahan. Penderita hipertensi mungkin tak menunjukkan gejala selama bertahun-tahun. Masa laten ini menyelubungi perkembangan penyakit sampai terjadi kerusakan yang bermakna. Yang ketiga, tahap penyakit dini. Peningkatan tekanan darah merupakan satu-satunya tanda pada hipertensi ringan. Bergantung pada tingginya tekanan darah, gejala yang timbul dapat berbeda-beda. Hipertensi baru tampak bila telah terjadi komplikasi pada organ target atau vital seperti ginjal. Yang keempat, tahap penyakit lanjut. Gagal jantung, gangguan penglihatan, gangguan neurologi, dan gangguan fungsi ginjal paling banyak ditemukan pada hipertensi berat. Yang kelima, tahap akhir penyakit. Tahap akhir penyakit hipertensi, komplikasi atau infark miokardium, stroke, gagal ginjal, klasifikasi hipertensi juga dapat dibagi berdasarkan penyebab, bentuk, dan jenis lainnya. Klasifikasinya adalah sebagai berikut. Berdasarkan penyebab hipertensi, terbagi atas dua, yaitu hipertensi primer atau hipertensi esensial. Yang kedua, hipertensi sekunder, hipertensi non-esensial. Yang kedua itu berdasarkan bentuk hipertensi. Ketiga, berdasarkan jenis hipertensi lainnya atau hipertensi pulmonal. Signifikasi hipertensi terjadi bertahun-tahun tanpa ada upaya untuk mengontrol, bisa merusak berbagai organ vital tubuh yaitu otak, jantung, ginjal, mata, dan kaki. Patosiologi. Mekanisme yang mengontrol kontriksi dan relaksasi pembuluh darah terletak pada pusat vasomotor pada mendula di otak. Dari vasomotor tersebut bermula jarak saraf simpatis yang berlanjut ke bawah cor spinalis dan keluar dari kolumna mendula spinalis. Gejala simpatis di toraks dan abdomen. Rangsangan pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak ke bawah melalui sistem saraf simpatis ke gejala simpatis. Pada titik ini, neuron pregalion melepaskan asetilkolin yang akan merangsang saraf vaska ganglion ke pembuluh darah. Dengan dilepaskannya nervin akan mengakibatkan kontriksi pembuluh darah. Kelompok Christie. Kasus hipertensi di Kota Padang juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Diketahui pada tahun 2018 sebanyak 29.199 kasus, sedangkan pada tahun 2019 terdapat kasus hipertensi di atas usia 15 tahun dari jumlah penduduk sebanyak 1.071.594 jiwa. Terdapat 45.213 orang yang mengalami hipertensi dan memanfaatkan pelayanan kesehatan hanya sebanyak 26,3%, jauh dari target pemerintah yaitu 100%. Distribusi. Kasus hipertensi di Kota Padang juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Diketahui pada tahun 2018 sebanyak 29.199 kasus, sedangkan pada tahun 2019 terdapat kasus hipertensi dia di atas usia 15 tahun
dari jumlah penduduk sebanyak 1.071.594 jiwa, terdapat 45.213 orang yang mengalami hipertensi dan yang memanfaatkan pelayanan kesehatan hanya sebanyak 26,3%, jauh dari target pemerintah yaitu 100%. Di Puskesmas Ambacang pada tahun 2019, hipertensi terdapat sebanyak 13,2% dari jumlah penduduk dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 selama masa pandemi COVID-19, yaitu menjadi 14,8% dari jumlah penduduk, di mana diketahui jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Ambacang Kranji sebanyak 1.556.774 jiwa, atau yang mengalami hipertensi dari segala umur sebanyak 1.248 orang. Tren waktu. Jumlah kasus penyakit hipertensi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 sebanyak 130.991 kasus dan 62,5% diantaranya tidak minum obat. Karena alasan mereka sudah sembuh, kasus hipertensi Sumatera Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Diketahui pada tahun 2019 menjadi 1.052.182 kasus, sedangkan pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 kasus terdeteksi penderita hipertensi sebanyak 1.874.873 kasus. Faktor risiko yaitu faktor risiko yang tidak dapat diubah: umur, jenis kelamin, keturunan atau genetik. Yang keempat, ras etnik. Faktor risiko yang dapat diubah yaitu kegemukan atau obesitas, merokok, kurang aktivitas fisik, konsumsi garam berlebihan, dislipidemia, psikososial, dan stres. Pencegahan dan pengendalian. 5 tahap pencegahan penyakit hipertensi, 5 level promotion. Yang pertama, health promotion. Yang kedua, specific protection. Yang ketiga, early diagnosis and treatment. Yang keempat, disability limitation. Yang keempat, rehabilitation. Adapun kesimpulannya yaitu hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menjadi masalah kesehatan penting di seluruh dunia karena prevalensinya yang tinggi sebesar 22% pada kelompok usia kurang lebih 18 tahun pada tahun 2014 dan terus meningkat, serta hubungannya dengan penyakit kardiovaskuler, stroke, retinopati, dan penyakit ginjal. Hipertensi juga menjadi faktor risiko besar penyebab kematian dini. Itulah materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.